Bagaimana cara wudhu yang benar? Ini yang coba kita turunkan dari ayat Al-Quran plus keterangan Nabinya. Saya agak sedikit percepat. Saya mohon izin dulu. Boleh saya lengkapi dulu? Alhamdulillah. Fokus teman-teman sekalian. Satu, aturan pertama, ada 4 pokok. Ini kita masih di sini. Ada 4 pokok yang diprioritaskan untuk dibasuh dalam wudhu. Ada 4. Perhatikan baik-baik. 4 pokok ini sifatnya wajib. Bila Anda memiliki air yang sangat terbatas, tidak terlampau banyak, di perjalanan tidak menemukan air yang cukup banyak, ukurannya hanya segelas ini misalnya, baik, dan Anda cukup untuk minum pada misalnya jatah air yang lain, atau misalnya ada gelas-gelas air untuk yang lain untuk minum. Ada sebagian bisa digunakan untuk wudhu, cuma segini volume airnya. Fokus. Maka jika masih ada air bisa digunakan, cukup membasuh yang 4 ini, maka jangan dahulukan tayamum. Dahulukan yang 4 ini dulu. Jelas ya? Maka dahulukan yang 4 ini dulu sebelum kita memilih untuk tayamum. Tayamum itu babnya belakangan. Sepanjang airnya masih bisa digunakan, cukup untuk yang 4, maka ini dahulukan. Apa yang 4 itu? 1. Faghsilu wujuhakum. Wajah. Satu-satu. Saya langsung praktekkan. Perhatikan sini. Yang disebut wajah itu adalah tampak depan dari kepala, mulai dari kening ini turun ke bawah ini, termasuk mata, sela-sela ini, fokus, sampai ke dagu sini bawah. Dan mohon maaf sebentar, ikhwan laki-laki teman-teman yang ada jenggotnya, termasuk dengan menyelai-nyelai jenggotnya. Maaf sedikit aja, sedikit saya tekankan, hukum jenggot itu sunnahnya memelihara, bukan menumbuhkan. Jadi kalau teman-teman ada jenggot, rawat dengan baik, yang rapi, merapikannya. Tapi kalau belum ada jenggot atau tidak punya jenggot, tidak usah maksa. Ya gak usah beli timun, beli arang, gosok-gosok, tidak. Gini, sedang apa mas? Sunnah. Bukan, sunnah itu merawat, ya, merapikan. Baik. Dan area bawah di sini, masuk di bawah telinga di sini, ya, bagian dari dagu yang paling bawah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saya mau simpan mic ini supaya mudah mempraktekkan dengan kedua telapak tangan. Fokus baik-baik. Bahasa Al-Qurannya pertama untuk membasuh wajah menggunakan kata ghassala. Perhatikan baik-baik. Faghsilu pakai ghassala. Ini untuk wajah menggunakan ghassala. Ghassala itu mengambil airnya dan dibasuhkan ke tempat yang akan dibasuh, ditumpahkan ke tempat yang akan dibasuh. Contoh, kita mohon izin misalnya, saya ilustrasikan mengambil air langsung dari keran misalnya. Saya minta bantuan, izin Pak, sebelah sini saja. Ini misalnya kerannya, ya, begini. Fokus baik-baik. Ini misalnya kerannya. Kemudian kita akan berwudu. Lihat baik-baik. Ambil airnya. Saya belum bicara boros ya. Saya bicara ambil wudu dulu. Ambil airnya. Kemudian ghassala, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Kemudian kita tumpahkan di wajah. Kemudian saya turunkan, lihat baik-baik. Saya tumpahkan ini sini. Nah, perhatikan sekarang. Ini ada jemari, satu yang telunjuk. Ini diusahakan kita fungsikan dengan baik dengan membersihkan ujung-ujung mata di sini. Jelas ya? Sehingga kotoran bisa dibersihkan dengan baik. Yang kedua yang jempol, ini kita gunakan untuk membasuh yang bagian belakang di sini. Ya, diambil airnya, tumpahkan di wajah seperti ini. Kemudian basuh yang belakangnya. Yang ada jenggot kita kemudian selai-selai. Paham ya? Baik. Berapa kali? Nah, lihat baik-baik. 3 itu adalah batas maksimal. Bila sekiranya basuhan pertama dan kedua itu dirasa belum sepenuhnya menjangkau bagian tubuh yang harus dibasuh. Kalau pertama 1 kali saja misal kita rasakan sudah sampai keseluruhan terbasuh, maka itu bisa dianggap cukup. Jelas ya? Jika dirasakan belum cukup, tambah yang kedua.
atau jika kita ingin lebihkan kebaikannya sampai yang ketiga, itu tidak ada masalah. Dan Nabi pernah berwudu dengan dua kali, tidak ada masalah di situ. Jelas? Tapi jangan sampai 4 dan seterusnya, karena hadisnya mengatakan faman zada faqad asa Abul Qasim. Siapa yang sengaja menambahkan, melebihkan sehingga muncul aspek boros di situ pada air, dia telah melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksiat kepada Nabi. Paham sampai sini? Baik, sekarang ini baru bagian yang pertama. Ketika masuk bagian yang kedua, kerannya kita perbaiki dulu jika turun. Baik. Seperti ini. Baik. Yang kedua, setelah wajah, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Bapak boleh duduk sebentar supaya tidak capek. Sekarang perhatikan sini. Mana tangan? Dia. Lihat baik-baik Bu ya, Pak ya. Di dalam fikih itu beda kalimatnya dengan pengucapan kalimat biasa. Kalau kalimat biasa disebutkan tangan itu disebut dengan yadun, yad. Dari sini ujung finger, jari-jari sampai ke sini. Ujung sini, dekat ke bahu. Ini tangan, yad bahasa Arabnya, yad. Tapi kalau Anda nanti membaca dalam fikih, Masya Allah, diksi Al-Quran dan hadis itu spesifik ketika memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan. Nah, akan disebutkan bagian fungsi-fungsi dan batasnya. Contoh, ini yadun sampai sini. Tapi kalau sampai sini, ini mirfaq namanya, siku. Jamaknya marofik. Kalau sampai sini, ini sa'id namanya, wangan. Kalau sampai sini, pergelangan, ini rusghun namanya. Kalau yang ini saja, ini kaffun namanya. Kalau yang ini saja, ini asabi' namanya. Kenapa saya terangkan kalimat-kalimat ini? Karena nanti kalau dalam fungsi fikih ibadah, itu akan spesifik disebutkan batas-batasnya. Misal, Anda sholat bertakbir. An-Nasa'i nomor hadis 886. Fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Yadnya kaf. Maka letakkan telapak tangannya yang kanan di punggung yang kirinya. Letakkan di dada. Jadi begitu mengangkat, Allahu Akbar. Batasnya di sini. Boleh kata Nabi, rusghun, pergelangan ketemu pergelangan. Jadi di sini boleh, di sini juga. Pergelangan kanan bertemu pergelangan kiri di sini. Tapi mohon maaf ya, kalimatnya kayak pakai fa. Fa itu cepat. Allahu Akbar. Bukan diukur. Allah. Amin. Boleh sa'id ke sini. Boleh sampai sini. Tapi dilarang mirfaq sampai sini. Ini dilarang oleh Nabi. Jangan bertakbir seperti orang sombong. Jangan bersedekap seperti orang sombong kata Nabi. Ini cuma kiasan. Dilarang kita sampai ke sini, sampai sini saja. Ya, kan kalau sedang ada proyek. Ini ya. Ini nggak boleh dibawa dalam sholat, ya. Baik, jadi cuma sampai sini saja. Jelas ya? Baik. Fokus. Wudu batasnya hanya sampai sini. Marafik. Ya, marafik hanya sampai sini. Sekalipun dilebihkan, tidak boleh berlebihan sampai sini misalnya. Ya. Melebihkan sedikit dari sini untuk memastikan jangkauan semua sampai siku kena, bukan ingin sekedar lebih lewat, bukan ya. Jadi batasnya sampai siku. Dan lihat bahasa Qurannya menggunakan ila. Ila itu harful goyah, memulai sesuatu sampai tujuannya, bukan dari tujuan ke asal, tapi dari asal ke tujuan. Kata Quran, basuh tangan sampai siku, asal tujuan, bukan tujuan ke asal. Jadi ketika kerannya kemudian mulai akan kita basuh, ya, lihat dengan airnya, ambil air, ini asalnya tangan sampai siku, airnya ambil, tumpahkan dari tangan sampai siku, bukan siku ke tangan begini. Jadi bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Ya, kalau aspek fikih yang benarnya itu diambil dari sini sampai ke sini. Ada yang berpendapat begini boleh, tapi saya kurang sepakat, karena nanti dari sudut hikmah itu keluar dari tatanan hikmahnya. Dia yang paling baik, ambil dari ujung sini, tumpahkan ke sini, kemudian alirkan lagi ke bawah. Paham? Kanan selesai, kemudian kiri. 3. Ini yang dahsyat. Masuk yang ketiga, berubah dari kata ghasala menggunakan masah. 2. Iku. 3. Wamsahu, ini masah. Usap. Cikum kepala. Fokus. Lihat baik-baik. Yang ketiga,
Ru'us jama' dari kata ra'sun, artinya kepala. Jadi bukan rambut. Ingat, kepala bukan rambut. Di sini keadilan Allah. Kalau yang disebutkan rambutnya, maka akan kesulitan bagi orang yang belum punya rambut. Masalah. Dan yang kedua, orang yang wudunya cuma mengusap rambutnya, maka wudunya dipandang tidak sah. Hati-hati teman-teman, ya, yang muda-muda ini banyak terlihat sudah rapi, bagus, pakai minyak juga rambutnya itu kan. Begitu wudu takut tumpah lagi atau acak-acakan lagi, cuman takut di sini gitu kan. Nah, itu wudunya tidak sah. Dampaknya salatnya pun tidak akan dihitung. Enggak bernilai salatnya. Maka yang dibasuh, diusap kepalanya. Ketika mengusap menggunakan masaha. Masaha itu bukan basuh tapi usap. Bedanya dengan yang pertama, kalau ghasala, ambil airnya, tumpahkan langsung. Ambil, tumpahkan langsung. Masaha tidak. Ambil airnya, kemudian kita tumpahkan dulu, baru kemudian kita usapkan pada apa yang akan diusap dari anggota wudu. Paham? Hebatnya, ini kalau bukan firman Allah, mustahil kalimatnya begini. Mustahil. Ketika mengusap, tiba-tiba ditambah dengan ba wamsahu bi ru'usikum. Ba wamsahu bi ru'usikum. Lihat ya. Allah bisa berfirman begini, wamsahu ru'usakum, bisa. Tapi kenapa menggunakan ba? Ini rahasia besarnya. Huruf ba dalam standar bahasa Arab itu setidaknya ada 14 makna. 14 arti. Nanti lihat di kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari dari halaman 25 sampai halaman 59. Disebutkan 14 makna dalam bahasa Arab. Ba dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ba-nya punya makna sendiri. Ba dalam innamal a'malu binniyat, ba-nya punya makna sendiri. Ba dalam alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ba-nya punya makna sendiri. Dan kenapa dalam ayat mengusap kepala menggunakan huruf ba? Setidaknya dari 14 itu ada 3 makna dari 14 itu. Satu, namanya istighraq. Istighraq itu artinya menunjuk pada sesuatu keseluruhan, luas pada umumnya. Kalau diterapkan pada wudu, artinya fokus baik-baik, ambil airnya, kemudian setelah itu tumpahkan begini, maka anda basuhkan dari depan sini sampai ke belakang. Ya. Nabi dikisahkan menerapkan bagian pertama ini, mengambil hatta adbara itu bagian belakang, ambil usap dari depan ke belakang. Boleh kalau ingin dibalikan ke depan tidak ada masalah. Yang penting dari depan sampai ke belakang, umumnya keseluruhan. Maka ini makna ba yang pertama. Ba yang kedua disebutkan at-tahdid, at-tab'id, at-tab'id ma'at tahdid. At-tab'id ma'at tahdid. Jangan terjebak dengan istilah, yang penting Bapak Ibu paham. At-tab'id ma'at tahdid, yaitu menunjuk pada sebagian tapi ada batas. Sebagian tapi ada batasnya. Kata para ulama, batasnya di sini ubun-ubun. Jadi kalau anda misalnya ingin berwudu kemudian mengusap bagian kepala, dalam kondisi tertentu anda usap bagian ini pun sampai ubun-ubun, sudah sah wudunya. Jelas ya? Yang ketiga adalah at-tab'id min duni tahdid. Sebagian tapi nggak ada batas. Yang penting masuk bagian kepala. Fokus. Ini kepala bukan? Ini kepala. Ini kepala. Yang penting masuk bagian kepala, kita usap, sudah sah wudunya. Apa hikmahnya kenapa menggunakan huruf ba di sini? Karena tidak dalam setiap kondisi kita bisa mengusap kepala keseluruhan. Antum punya masalah di kepalanya, misal ada qadarullah, misalnya ada musibah, luka di kepala, luka yang ini, maka bukan alasan bagi antum untuk tidak mengusap kepala. Boleh antum usap yang bagian sini. Itu sah wudunya. Dan hebatnya akhwat yang perempuan, tidak bisa ibu berwudu misalnya, misal dalam setiap keadaan yang longgar. Mungkin ada satu kondisi ibu akan berwudu, saat mengusap kepala hijab gak bisa dibuka. Maka sederhana sebetulnya, ambil airnya, tumpahkan, kepala bagian ini usap, atau ambil bagian tertentu di kepala, itu sah hukumnya. Dan sepakat ulama fikih, nggak ada perbedaan di sini, sepakat. Ya, jadi maaf, Nabi mengajarkan, sahabat mencontohkan, tabi'in mengikuti, ulama mengajarkan, semuanya sepakat. Nabi nyampaikan, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Ibu Rasul bukan, ya, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, tidak sepakat. Ibu yang kurang sehat, ya. Jelas ya? Maka ini faedahnya kenapa menggunakan huruf ba.
Wah, bahasa Arab itu luar biasa. Alhamdulillah orang kita, orang Indonesia, ada yang raih doktor, PhD di Al-Azhar, hanya membahas huruf ba saja dalam ayat wudu. Ba dalam ayat wudu, huruf ba satu, dapat doktor, PhD. Silakan, masih ada huruf ta, huruf sampai ya. Nah, itu untuk kepala. Terakhir, yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan baik-baik. Allah mengembalikan harakat dari i ke a. Tadi wamsahu biru'usi i. Tapi ketika menyebut kaki kembali ke a. Wa arjulakum, ikut hukum sebelumnya. Ketika kalimatnya menggunakan a bukan i, berarti hukumnya diikutkan pada hukum yang awal. Wa aidiakum a, pakai a. Wa arjulakum a, berarti hukum membasuh kaki sama dengan hukum membasuh tangan. Artinya salah bukan masaha. Ini basuh kaki. Karena ghasala, maka prakteknya, mohon izin, mudah-mudahan teman-teman atau kamera bisa melihat dengan baik. Perhatikan baik-baik. Saya mohon izin barangkali saya berikan contoh begini. Maaf, kaki saya mengangkat sedikit lebih tinggi. Saya copot kaos kakinya. Perhatikan baik-baik. Yang basuh pertama, karena menggunakan ghasala, maka airnya diambil, ditumpahkan di kaki. Batas kakinya, mohon maafkan saya angkat agak tinggi ya supaya terlihat. Batas kakinya itu dari sini jemari bawah sampai ke pergelangan kaki di sini, mata kaki. Jelas ya? Baik, ini mata kaki sampai sini. Sampai mata kaki, ingat batasnya. Ini rijlun sampai sini, ini rukbatun, ini rusghun, mankab. Ini mata kaki, ini lutut, ini paha. Awas, kenali baik-baik ya. Tadi kepala, tadi tangan ya, sampai ke kaki. Kepala, pundak, lutut. Sekarang masuk ke sini. Lihat sekarang. Lihat fokus. Cara membasuhnya, ambil, tumpahkan di tempat wudu, paling bagus bagi 3. Satu, kita mulai dengan bagian pertama, di jari-jari ini. Sela-sela. Kalau bisa, antum selai-selai dulu, ambil, kemudian selai-selai dulu di sini. Ya, gunakan kelingking. Kenapa bukan jempol, Ustaz? Kegedean. Udah, jangan banyak dibahas. Ini, hati-hati dengan kotoran yang di sini. Ada di sela-sela yang jempol. Karena banyak orang bermasalah sampai diancam oleh Nabi. Ada orang yang diancam dengan siksa kubur karena sengaja meninggalkan kotoran di kakinya. Karena tidak sopan. Antum masuk ke sini pakai sepatu kotor, diterima nggak oleh DKM? Tidak. Antum menghadap Allah pakai kaki kotor, kan tidak menyenangkan. Dan dia tahu itu kotor, cuman sengaja nggak dia basuh. Maka seakan-akan menghadirkan maksiat yang nyata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diancam dengan hukuman yang besar. Satu di sini. Kedua, ambil air, tumpahkan lagi. Usap bagian belakang di sini, bagian belakang. Ketiga, ambil air keseluruhan, maka ratakan keseluruhannya. Ya, basuh keseluruhan. Selesai, 4 ini. Paham?